Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Adimapatundru dengan NIM 0730220042 dari jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan membahas tentang soal UTS peralatan tambang. Yang pertama, nomor 1, ditunjukkan gambar seperti ini. Nah, untuk pemilihan peralatan tambang, sebelum masuk ke pemilihannya ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama, kondisi lokasi. Dari kondisi lokasinya itu terlihat misalnya tipe daratannya seperti apa, kemudian kemudahan aksesnya, ketersediaan pekerjaan terlatih, aspek sosial dan masyarakatnya, ketersediaan infrastruktur, iklim, hidrologi tanahnya, untuk kita memilih metode penambangan dari gambar yang terlihat. Kemudian karakteristik depositnya, dari lapisan tanah penutup atau overburdennya, dari kedalamannya, tingkat konsolidasi itu yang mengacu pada sejauh mana tanah dapat mengalami pemadatan, terus kayak stabilitas high wall-nya, kemudian sudut lerengnya, terus dari batu bara atau bijinya itu dari ketebalannya atau sifat fisiknya, kemudian properties materialnya, mencakup tingkat abrasivitas, sifat lengket, bobot isi atau. Kemudian yang ketiga ada parameter tambangnya. Parameter tambang itu mencakup tingkat produksinya, seberapa banyak kualitas produksi, misalnya batu baranya, kalorinya tuh segimana, terus umur tambangnya sampai kapan, terus reklamasi, target pengembalian modalnya, ketersediaan dana operasi atau dari dana investornya. Nah, dari 3 aspek itu, dari karakteristik lokasi, deposit, sama parameter tambang, itu masuk ke metode penambangannya. Dari 3 aspek itu, kita tentukan metode penambangan itu seperti apa. Apakah open pit, ataukah underground, atau enggak mountain top removal, atau lain-lainnya. Kemudian dari metode tambang tersebut masuk ke satuan operasi. Satuan operasi itu ada 2, operasi produksi. Siklus operasi penambangan itu berkaitan langsung dengan ekstraksi, yang meliputi penggalian dan material handling. Terus kemudian ada operasi tambahan. Operasi tambahan itu kegiatan untuk mensupport, tidak terkait langsung dengan operasi penambangan. Contohnya safety, padahal safety itu dianggap penting dalam penambangan, tapi dia masuk ke operasi tambahan. Kemudian lanjut ke sistem penambangan. Sebelum pemilihan peralatan tambang, sistem penambangan dasar tuh kalau tambang terbuka ada pemboran dan peledakan. Kemudian nanti material-material itu akan dibawa ke waste dump. Kemudian ada juga yang penggauran, mencakup kombinasi ekskavator, dump truck. Nanti akan dibuang juga, misalnya kayak material overburden tuh bakal dibuang ke waste dump. Dari aspek-aspek tersebut masuklah kita ke pemilihan peralatan tambang. Misalnya kita memilih alat yang di tambang terbuka, misalnya kayak dozer, ekskavator, shovel, loader, grader, truk, dump truck, dan lain-lain. Nah, kemudian kita memilih karakteristik peralatannya seperti apa, tipe peralatannya. Apakah kita mau menggunakan dozer, apakah kita mau menggunakan track dozer atau well dozernya. Kemudian perbandingan ukuran berbagai peralatannya, gambaran perbandingan peralatan, perbandingan rasio peralatan, faktor kinerjanya seperti apa, faktor distance, faktor supporting, dan faktor biaya. Kemudian yang kedua membahas tentang scraper. Scraper adalah alat berat dalam industri konstruksi pertambangan yang digunakan untuk mengangkut material seperti tanah, pasir, atau kerikil. Mereka memiliki bak atau pisau di bagian depan untuk mengambil dan memuat material, lalu mengangkutnya ke lokasi tujuan. Terdapat beberapa tipe utama scraper yang digunakan dalam industri pertambangan. Yang pertama, elevating scraper, menggunakan mesin tunggal terletak di depan dan penggerak poros di depan 2 roda, memiliki mekanisme elevator untuk mengangkat material ke dalam bak, ideal untuk mengangkat material dari
area dalam ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, open bowl scraper, memiliki bak terbuka untuk mengambil material dari permukaan tanah, cocok untuk mengangkut material yang sudah terakumulasi di permukaan. Yang ketiga, single engine scraper, menggunakan satu mesin untuk menggerakkan scraper dan sistem hidrolik lebih sederhana namun efektif. Yang keempat, twin engine scraper, menggerakkan scraper dan satu lagi untuk menggerakkan roda, biasanya lebih kuat dan cocok untuk kondisi medan yang lebih sulit. Yang kelima, tandem scraper, dua scraper yang ditarik oleh satu dozer atau kendaraan lain meningkatkan kapasitas muat dan efisiensi operasi. Yang keenam, pull type scraper, ditarik oleh dozer atau kendaraan lain dan tidak memiliki sistem penggerak sendiri, lebih mudah dan ekonomis. Kemudian teknik pemuatan scraper adalah gali muat scraper itu sendiri. Scraper itu didorong dozer atau ditarik oleh scraper itu sendiri. Penggunaan scraper yaitu untuk pengupasan tanah pucuk topsoil, untuk reklamasi dan contouring, atau pengupasan tanah penutup atau overburden. Yang ketiga, membahas tentang siklus dan komponen tentang dozer dan front end loader. Dozer memiliki dua tipe, yaitu crawler dozer dan well dozer. Komponen dozer terdiri dari, dapat dilihat di sini, yang pertama final drive, sistem mekanisme yang menghubungkan tenaga dari mesin ke roda atau track pada dozer. Yang kedua, track berarti roda yang memiliki rantai, sedangkan tires adalah ban karet. Track pada dozer adalah sistem rantai yang terdiri dari link-link yang menghubungkan roda-roda dozer. Yang ketiga, kabin, ruang sang operator bekerja mengendalikan alat berat ini. Yang keempat, engine, karena harus memindahkan material berat dan dalam jumlah banyak, bulldozer memerlukan mesin bertenaga tinggi. Yang kelima, push and ram, bagian yang bertanggung jawab dalam menggerakkan blade. Yang keenam, blade, fungsi untuk mendorong, menggali, dan mengangkut material. Engine blade, memotong material dari samping. Universal blade, untuk reklamasi. Strike blade, untuk manuver untuk mendorong material agar lebih mudah. Dan cushion blade, untuk pemeliharaan jalan atau pembukaan jalan. Nah, untuk siklus operasi dozer sendiri, yaitu yang pertama cutting, memotong lintasan atau meratakan material yang ada di lokasi. Kemudian drifting, material yang tersebut ditumpuk di depan blade dan didorong menumpuk material. Kemudian dozer returning setelah melakukan cutting dan drifting. Kemudian masuk kepada front end loader. Front end loader memiliki 4 tipe. Yang pertama compact loader, small loader, medium loader, dan large loader. Meskipun secara sekilas mirip dengan shovel dozer, namun loader menggunakan roda dari bahan karet. Well loader ini mampu beroperasi pada area rata, kering, dan keras. Namun dalam pengoperasiannya harus dibantu bulldozer karena tidak memiliki kemampuan mengambil material itu sendiri. Kemudian komponen-komponen front end loader dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, 1. Cab, merupakan area atau kabin operator dalam mengoperasikan alat berat. Yang kedua, left cylinder, bagian ini yang menggerakkan left arm. Yang ketiga, left arm biasanya terletak pada bagian depan well loader yang berfungsi untuk menyangga dan menggerakkan bucket dengan sistem hidrolik. Yang keempat, bucket, terletak pada ujung left arm, fungsi sebagai wadah material yang diangkut atau untuk melakukan penggalian. Yang kelima, dam cylinder, bagian yang menggerakkan bucket dengan bantuan dead lever. Yang keenam, dead lever, fungsinya untuk meneruskan gerakan dam silinder untuk menggerakkan bucket agar dapat menampung atau membuang materi. Nah, untuk siklus operasi front end loader itu sendiri, yang pertama digging, maju, kemudian backup load sambil manuver, kemudian bucket ditumpahkan ke dump truck. Kemudian pola pemuatan front end loader itu ada dua. Yang pertama, single slide loading, truk yang memuat cuma satu sisi. Yang kedua, double slide loading, truk yang memuat dengan dua sisi. Yang keempat, membahas tentang siklus operasi dan sistem penggerak dump truck dan hidrolik eksavator. Dump truck sendiri adalah truk berat dengan bak yang dapat diangkat untuk membuang muatan di lokasi tujuan. Biasa digunakan untuk mengangkut material besar dalam industri pertambangan. Untuk sistem penggerak pada dump truck sendiri, yang pertama, 1. Mesin. Mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan roda. Kemudian kedua, roda penggerak. Rangkaian roda penggerak menerima tenaga dari mesin dan menggerakkan roda belakang. Yang ketiga, dam atau bak angkut. Ketika bak dam truk perlu dibuang, mekanisme hidrolik akan diaktifkan untuk mengangkat dan memiringkan bak ke arah belakang. Nah, kemudian membahas tentang siklus operasi dari dump truck itu sendiri.
Yang pertama itu loading, memuat material, kemudian hauling, mengangkut material, kemudian dumping, memindahkan material atau menumpahkan material yang dibawa ke disposal atau ke waste dump. Kemudian returning, dump truck memuat muatan kosong, kemudian sporting menempatkan dump truck seperti semula. Nah, untuk teknik operasi pada dump truck itu sendiri, yang pertama itu ada single loading, eksavator dan dump truck sejajar ketika memuat material. Kemudian yang double loading ketika eksavator lebih tinggi dibanding dengan dump trucknya. Itu dia di atas, kemudian ada 2 dump truck di bawah. Kemudian membahas tentang hidrolik eksavator. Hidrolik eksavator adalah alat berat dengan lengan, bucket, dan sistem hidrolik untuk melakukan tugas konstruksi seperti pengalian dan pemindahan material. Untuk sistem penggeraknya sendiri itu yang pertama, 1. Motor hidrolik. Motor hidrolik mengonversi energi hidrolik menjadi gerakan mekanis. Kemudian kedua, pompa hidrolik. Pompa hidrolik menghasilkan tekanan tinggi untuk mengalirkan fluida hidrolik ke motor dan sistem hidrolik lainnya. Kemudian valve block. Valve block mengontrol aliran fluida ke berbagai bagian dari sistem, memungkinkan operator untuk menggerakkan lengan, bucket, dan alat kerja lainnya. Yang keempat, silinder hidrolik. Silinder hidrolik digerakkan oleh tekanan hidrolik dan bertanggung jawab atas pergerakan lengan, bucket, dan alat kerja lainnya. Kemudian masuk ke siklus operasi. Yang pertama itu penggalian. Eksavator menggali material pada kedalaman yang telah ditentukan. Kemudian kedua, pengangkutan dan pemuatan. Setelah material tergali, eksavator akan mengangkat dan memuatnya ke dalam bucket atau bak. Kemudian manuver, kemudian proses itu diulang-ulang terus. Nah, untuk teknik operasi hidrolik eksavator itu ada 2. Yang pertama, bottom loading. Ketika eksavator dan dump truck itu berada di level yang sama ketika pemuatan material. Kemudian yang kedua, top loading. Ketika eksavator berada di tumpukan material atau di atas bench. Jadi eksavatornya itu ketinggiannya lebih tinggi dibanding dump trucknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.